Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang reformasi dan inovasi pendidikan. Kelompok kami terdiri dari Aida Khalifatur Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 12204193121. Selanjutnya Yuki Chandra Dewi dengan nomor induk mahasiswa 12204193126. Yang terakhir yaitu Fiska Della Avisa dengan nomor induk mahasiswa 12204193013. Selanjutnya kita akan membahas materi reformasi dan inovasi pendidikan dengan subbab yang pertama yaitu pengertian reformasi dan inovasi pendidikan, yang kedua tujuan reformasi dan inovasi pendidikan, yang ketiga latar belakang reformasi dan inovasi pendidikan, yang keempat perlunya reformasi dan inovasi pendidikan, yang kelima hubungan reformasi dan inovasi pendidikan, yang keenam kondisi reformasi pendidikan nasional di Indonesia, yang ketujuh kelebihan dan kekurangan reformasi dan inovasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu upaya yang perlu diperhatikan dalam melakukan reformasi pendidikan. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian reformasi dan inovasi pendidikan yang akan saya jelaskan. Nah, apa itu reformasi dan inovasi pendidikan? Nah, reformasi pendidikan adalah perubahan radikal yang ada dalam suatu instansi pendidikan yang berada dalam naungan suatu negara kebangsaan. Dan inovasi pendidikan adalah suatu ide atau metode yang dirasakan sebagai hal yang baru dan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Selanjutnya, reformasi dan inovasi pendidikan nasional mencakup pembahasan tentang reformasi dan inovasi sistem pendidikan nasional. Dalam pelaksanaan, komponen-komponennya meliputi kurikulum, kompetensi lulusan dan penilaian, kualifikasi guru yang profesional, pendanaan, sarana dan prasarana, desentralisasi dan otonomi pendidikan, wajib belajar 12 tahun, penghapusan diskriminasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu inovasi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan reformasi dan inovasi pendidikan. Tujuan reformasi dan inovasi pendidikan yang pertama yaitu agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dapat mengikuti perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi atau IPTEK yang menjadikan kualitas pendidikan lebih baik. Selanjutnya, memecahkan masalah pendidikan untuk menuju perkembangan dunia pendidikan yang lebih besar. Dan yang terakhir, dapat memperluas peluang untuk memperoleh dan menikmati pendidikan sesuai dengan keinginan, kemampuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu. Materi selanjutnya yaitu latar belakang reformasi dan inovasi pendidikan. Menurut Sutrisno, bahwa reformasi yang terjadi pada tahun 1998 berdampak langsung pada bangsa kita. Bukan saja pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pada bidang pendidikan. Reformasi itu sebagai momentum untuk melakukan pembaruan sistem perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Dunia pendidikan merupakan salah satu paradigma yang terlibat langsung dalam mempersiapkan masa depan bangsa ke arah yang lebih baik. Perlu disadari dan diwaspadai bersama bahwa kegagalan dunia pendidikan dalam menyiapkan masa depan bangsa merupakan kegagalan bagi kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Peran dan tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sangatlah diperlukan untuk terus melakukan self-correction terhadap setiap kebijakan di bidang pendidikan dan juga melakukan reorientasi terhadap visi dan misi sangatlah penting. Mengingat dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia memungkinkan telah banyak muncul tantangan baru yang belum tertampung.
Untuk menjawabnya, salah satunya adalah perlu adanya perumusan kembali visi dan misi pendidikan nasional yang sesuai dengan tuntunan zaman, terutama di era globalisasi. Apalagi pada era globalisasi ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan eksis secara fungsional di tengah-tengah kehidupan global yang amat kompetitif, dan pada situasi ini manusia yang akan survei adalah yang dapat merubah tantangan menjadi peluang serta dapat mengisi peluang tersebut secara produktif. Atas dasar itu, maka masa depan bangsa kita sangat membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang kreatif, inovatif, dinamis, terbuka, bermoral baik, mandiri, dan percaya diri, menghargai waktu, mampu berkomunikasi, serta memanfaatkan peluang. Dan untuk dapat mewujudkan manusia yang sanggup menghadapi tantangan, peluang, dan kendala dalam memasuki kehidupan masa depan itu, sektor pendidikan memiliki banyak kesempatan untuk segera melakukan berbagai inovasi dalam merespon kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah merubah paradigma untuk menciptakan masyarakat yang sangat baik untuk belajar. Selanjutnya yaitu perlunya reformasi dan inovasi pendidikan. Secara teoritis, pandangan filsafat proses evolutif bahwa kehidupan ini berproses menuju pada penyempurnaan. Begitu pula dalam pengembangannya pendidikan terus berproses. Salah satunya dalam hal kurikulum. Kurikulum mestinya perlu dievaluasi bahkan diubah dalam periode tertentu. Digulirkannya kurikulum berbasis kompetensi karena memang sudah menjadi kebutuhan dan tuntunan zaman. Secara praktis, kenyataan bahwa pendidikan di Indonesia dewasa ini mengalami banyak tantangan dan masalah. Di antaranya para lulusan output yang tidak berkualitas dan kesejahteraan para tenaga pendidikan yang kurang memadai. Maka reformasi undang-undang dan sistem pendidikan yang menjamin peningkatan kualitas pendidikan tak dapat dihindari. Usaha-usaha reformasi sistematik nampaknya sudah ada, misalkan dengan adanya UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan RUU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Secara komprehensif manajerial, reformasi pendidikan dan pengajaran dewasa ini menuntut pengembangan secara menyeluruh pada seluruh aspek manajemen pendidikan. Berkembangnya pendidikan sebagai suatu sistem manajemen apabila terjadi pembaharuan yang komprehensif dalam organisasi, struktur, personalia, finansial, informasi, dan lingkungan. Selanjutnya adalah hubungan reformasi dan inovasi pendidikan. Reformasi pendidikan adalah proses yang kompleks, berwajah majemuk, dan memiliki jalinan tali temali yang amat interaktif, sehingga reformasi pendidikan memerlukan upaya pemikiran yang maksimal dalam rentang waktu yang cukup panjang. Betapa kompleksnya reformasi pendidikan dapat difahami dengan tempo yang diperlukan amat panjang, jauh lebih panjang apabila dibandingkan reformasi lainnya. Di samping itu, yang lebih penting adalah reformasi pendidikan harus memberikan peluang room for maneuver bagi siapapun yang aktif dalam pendidikan untuk mengembangkan langkah-langkah baru yang memungkinkan peningkatan mutu pendidikan. Reformasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, dua hal yang perlu dilakukan dalam reformasi yaitu mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan dan merumuskan reformasi yang bersifat strategis dan praktis sehingga dapat diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, kondisi yang diperlukan dan program aksi yang harus diciptakan merupakan titik sentral yang perlu diperhatikan dalam setiap reformasi pendidikan. Dengan kata lain, reformasi pendidikan harus mendasarkan pada realistis sekolah yang ada, bukan mendasarkan pada etalase atau jargon-jargon pendidikan semata. Reformasi hendaknya disadarkan pada faktor dan hasil penelitian yang memadai dan valid, sehingga dapat dikembangkan program reformasi yang utuh, jelas, dan realistis. Sedangkan inovasi pendidikan adalah suatu pembaharuan dalam pendidikan baik menyangkut ide, praktek, metode, atau objek dan secara kualitatif berbeda dari hal-hal yang ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran.
Ini berarti bahwa inovasi apapun yang tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan atau pembelajaran tidak patut untuk diadopsi, dan dalam konteks ini peran guru akan sangat menentukan dalam adopsi inovasi pada proses pendidikan atau pembelajaran. Oleh karena itu, dalam menyikapi suatu inovasi diperlukan suatu pemahaman yang baik. Hal ini dimaksudkan agar inovasi dapat memberikan nilai tambah bagi dunia pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah reformasi pendidikan harus dapat berfokus pada tujuan untuk menciptakan masyarakat belajar di mana pendidikan yang dibangun bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan karir-karir tertentu dalam dunia kerja, melainkan juga dapat mengembangkan kualitas secara menyeluruh termasuk nilai-nilai moral dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti untuk dapat mengubah sistem pendidikan, pertama-tama bukan dalam mengubah kurikulumnya, tetapi di dalam mengubah prosesnya yang dimiliki oleh para guru di dalam pengembangan kearifan peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu kondisi reformasi pendidikan nasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia, bukan hanya besar dari segi jumlah populasinya, melainkan juga besar dalam kepemilikan kekayaan sumber daya alamnya. Seharusnya juga besar dalam pencapaian kualitas pendidikan. Sayangnya, dari aspek pendidikan, negara ini masih jauh di bawah peringkat pendidikan yang diselenggarakan oleh kebanyakan negara-negara lain di dunia. Walaupun juga harus diakui terdapat berbagai prestasi yang berhasil ditorehkan oleh putra-putri terbaik bangsa melalui berbagai event seperti dalam Olimpiade Ilmu Pengetahuan beberapa tahun terakhir ini. Sebenarnya, pendidikan di Indonesia seringkali mengalami reformasi, tetapi pada kenyataannya reformasi yang diciptakan belum mencapai target yang tinggi. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmerataan pembangunan. Di samping itu, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan juga masih rendah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam sebuah seminar web di Jakarta pada 5 Mei 2021 menegaskan bahwa Kemendikbud telah mencanangkan reformasi sistem pendidikan di Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan untuk berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar dapat berjalan, baik dari sisi budaya, kearifan lokal, sosial ekonomi, maupun infrastruktur. Sedangkan untuk kelebihan dan kekurangan dari adanya reformasi dan inovasi pendidikan adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama dengan adanya reformasi dan inovasi pendidikan adalah pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju karena dilakukannya upaya-upaya untuk memajukan pendidikan. Yang kedua, menambah motivasi bagi anggota pendidik, baik guru ataupun peserta didik. Sedangkan untuk kekurangan dari adanya reformasi dan inovasi pendidikan yaitu yang pertama, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik. Yang kedua, sistem pendidikan nasional tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dianggap hanya sebagai objek pendidikan yang diperlakukan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai daya atau kemampuan untuk ikut menentukan jenis dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, terbelenggunya guru dan tidak dijadikannya guru sebagai bagian dari birokrasi. Yang keempat, pendidikan yang ada tidak berorientasi pada pembentukan kepribadian. Yang kelima, peserta didik tidak dibiasakan untuk kreatif dan inovatif. Upaya yang diperhatikan dalam melakukan reformasi diantaranya yaitu yang pertama, perencanaan dan evaluasi pendidikan.
Setiap satuan pendidikan di setiap jenjangnya harus diberikan kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, kebutuhan untuk meningkatkan mutu pada institusi pendidikannya. Yang kedua, pengelolaan kurikulum. Setiap satuan pendidikan hendaknya diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya tanpa mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga yaitu proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar ini harus disesuaikan dengan satuan pendidikan yang ada dan tentunya ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Misalnya seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium, dan bengkel-bengkel kerja. Di samping itu, penggunaan teknologi informasi akan lebih membantu proses belajar mengajar dengan lebih baik. Yang keempat yaitu pendidikan, pelatihan, dan tenaga kerja. Masyarakat modern di era globalisasi ini memerlukan program yang terintegrasi. Sekat-sekat yang ada antara pendidikan, pelatihan, dan tenaga kerja seyogyanya tidak lagi terjadi. Program-program pelatihan bukan hanya dilaksanakan oleh dunia industri, tetapi perlu juga diselenggarakan oleh setiap institusi pendidikan, tentunya yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Poin yang kelima yaitu pendidikan berlanjutan. Dalam era globalisasi yang teridentifikasi dengan ciri adanya kemajuan industri merupakan suatu masyarakat yang terus-menerus belajar, sebab kalau tidak demikian masyarakat akan ketinggalan dari kemajuan iptek yang sangat cepat perkembangannya. Poin yang keenam yaitu manajemen pendidikan. Pendidikan di era global ini merupakan suatu industri tersendiri. Oleh sebab itu, perlu dikelola oleh para manajer atau institusi yang profesional. Pendidikan dan pelatihan bagi para manajer pendidikan sudah merupakan suatu keharusan dalam era modern ini. Poin yang ketujuh yaitu desentralisasi pendidikan. Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern haruslah berakar dalam masyarakat setempat. Oleh sebab itu, sentralisasi cenderung mengasingkan pendidikan dari masyarakat. Dalam membicarakan kurikulum, pendidikan, dan pelatihan, setiap satuan pendidikan, terutama peranan pendidikan tinggi, menuntut adanya desentralisasi. Dalam hal ini, pemerintah daerah merupakan suatu kesatuan yang real atau nyata dalam menyusun program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya alam serta SDM di daerah tersebut. Poin yang ke-8 yaitu pendidikan dasar. Dalam meningkatkan pendidikan dasar untuk warga masyarakat modern atau di era globalisasi ialah lahirnya kepatuhan terhadap norma-norma sosial baru seperti tertib dan disiplin dalam kehidupan bersama, kebiasaan-kebiasaan hidup, dan tentunya moral yang tinggi. Terciptanya kehidupan sosial yang teratur perlu terus-menerus ditanamkan melalui pendidikan. Poin yang ke-9 yaitu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi betul-betul dihadapkan pada problem kualitas lulusan. Terjadi persaingan yang sangat ketat pada sebagian aspek kehidupan, terutama pada aspek kesempatan untuk bekerja. Lulusan perguruan tinggi baru bisa diterima sebagai pekerja yang bagus manakala memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, hendaknya setiap perguruan tinggi harus semakin otonom dalam pengelolaannya. Poin yang ke-10 yaitu tenaga kependidikan. Tenaga guru atau dosen dalam masyarakat global dan masyarakat industri modern harus mendapatkan pendidikan dasar sebagai seorang sarjana murni, ditambah kemampuan sebagai seorang guru. Poin yang terakhir yaitu pembiayaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu merupakan suatu investasi yang mahal. Masyarakat industri di era globalisasi ini menyadari untuk menanamkan investasi yang besar untuk meningkatkan kemajuan pendidikan. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakikatnya
akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.